Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Isani dengan NIM 1904-01032, Prodi Ekonomi Syariah 5E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis investasi. Pengertian dari investasi. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Nah, istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk dengan suatu harapan yang mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal secara harfiah. Metode analisis investasi berkaitan dengan kegiatan riset dan mengevaluasi sekuritas. Lebih lanjut, aktivitas investasi bertujuan untuk memprediksi kinerja suatu saham industri di masa depan. Nah, berikut ini merupakan pengertian investasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Lowness and Investment. Investasi adalah investasi keuangan di mana seorang investor menanamkan uangnya. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi ada dua, yaitu yang pertama, suatu pengeluaran untuk membeli barang, modal, dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Yang fungsi investasi yang kedua yaitu kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat investasi. Manfaat investasi yaitu bisa menjadi potensi penghasilan jangka panjang. Yang kedua, bisa mengungguli investasi, bisa memberikan sebuah penghasilan yang tetap. Yang keempat, dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan. Yang terakhir, dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan Anda. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis analisis investasi. Secara teoris, ada banyak sekali metode analisis investasi. Namun berikut adalah beberapa pendekatan dasar untuk menganalisis pasar, sekuritas, dan sektor. Yang pertama yaitu top-down vs bottom-up. Dua pendekatan ini bisa membantu investor untuk mengambil keputusan investasi. Analisis bottom-up memerlukan analisis saham individu untuk mengetahui manfaatnya, misalnya untuk melihat penilaian kompetensi manajemen, kekuatan penetapan harga, dan karakteristik unik lainnya. Pendekatan bottom-up tidak fokus terhadap siklus ekonomi ataupun siklus pasar. Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan untuk menemukan perusahaan dan saham terbaik terlepas dari tren menyeluruh. Dengan kata lain, investasi bottom-up mengambil pendekatan ekonomi mikro untuk berinvestasi daripada pendekatan ekonomi mikro atau global. Nah, pendekatan global merupakan ciri utama dari pendekatan top-down. Pendekatan ini memulai dengan menganalisis tren ekonomi, pasar, dan industri. Kemudian, dia akan memutuskan perhatian pada investasi yang akan mendapatkan keuntungan dari tren tersebut. Dalam pendekatan top-down, investor dapat mengevaluasi berbagai sektor. Investor juga dapat menyimpulkan bahwa mungkin saja sektor keuangan akan bekerja lebih baik dibandingkan dengan sektor industri. Akibatnya, investor akan membuat portofolio yang lebih mengutamakan dan fokus di sektor keuangan dibanding dengan industri. Terakhir, saatnya investor mencari saham terbaik di sektor keuangan. Sebagai informasi tambahan, Warren Buffett dan mentornya Benjamin Graham merupakan pendukung analisis investasi bottom-up. Sementara itu, investor pendekatan top-up mungkin telah memiliki kesimpulan sendiri. Investor mungkin akan telah menemukan bahwa perusahaan industri merupakan investasi yang menarik dan mengalokasikan sejumlah dana, padahal
prospek industri pada bidang tersebut relatif negatif. Dari pendekatan analisis investasi top-down, investor bisa menyimpulkan bahwa saham tersebut akan mengungguli industrinya. Yang selanjutnya yaitu fundamental versus technical analysis. Nah, analisis fundamental menekankan kesehatan keuangan perusahaan serta prospek ekonomi yang lebih luas. Praktik analisis fundamental mencari saham yang salah harga atau berbeda di harga yang tidak seterusnya. Artinya, mereka berpandang dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang dijamin oleh nilai intrinsik mereka. Investor fundamental kerap menggabungkan pendekatan bottom up sehingga mereka dapat mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, prospek bisnis masa depan, dan melihat potensi dividen untuk menentukan apakah akan menghasilkan investasi yang memuaskan. Sementara itu, analisis teknik mengevaluasi pola harga saham dan parameter statik. Nah, mereka menggunakan bagan dan grafik yang telah dihitung oleh komputer. Jika pendekatan fundamentasi mencoba mengevaluasi nilai instruksi kualitas, analisis teknik melakukan hal yang berbeda. Mereka akan fokus pada pola pergerakan harga, sinyal perdagangan, dan berbagai alat bagan analitik lainnya untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan. Nah, Day History menggunakan analisis investasi teknis untuk menyusun strategi dan menentukan waktu aktivitas pembelian dan penjualan mereka. Yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi laju investasi. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama, pengaruh nilai tukar. Secara teoris, dampak perubahan tingkat atau nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty atau tidak pasti. Shikawa tahun 1994 mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berupa pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran. Perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada 2 saluran, sisi pertama, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Yang kedua yaitu pengaruh tingkat suku bunga. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal atau input lain untuk menghasilkan output atau barang finansial. Yang terakhir yaitu pengaruh tingkat investasi. Tingkat investasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi, dan dalam jangka panjang investasi yang tinggi akan mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Mungkin itu saja penjelasan tentang analisis investasi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.